Nah, apa yang dilakukan Ko Teteh selama suami ditahan? Ya, urus anak terus sedih, dengan suami nggak ada. Bingung kan siapa yang mau nafkahin saya sama anak-anak. Gitu. Pikiran Teteh gimana? Stres atau gimana? Iya, iya. Waktu ditahan, kehidupan Teteh dari mana, makan atau? Ya dari kakak-kakak dibantu. Kakak tetangga. Ini kembali ke kakak saya, jadi maka pasti itu ada gangguan. Enggak, katanya udah sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warga Garut berjumpa kembali di program Guar Garut. Sore ini saya berada di Kampung Kubang, RT 3 RW 3, Desa Sakawayana, Kecamatan Malambong. Kebetulan saya berkunjung ke Kang Komara. Beliau yang berada di ini hampir ujung ya, kampung ujung ya. Saya bersilaturahmi di mana ada peristiwa yang cukup menjadi booming juga di wilayah Garut khususnya dan Jawa Barat, Indonesia pada umumnya, di mana Kang Komara mendapat musibah. Beliau ada godaan syaitan mungkin, mengambil HP salah satu warga yang kemudian diproses oleh penegak hukum, tetapi saat dilimpahkan di persidangan beliau dibebaskan. Ini menjadi penasaran banyak pihak termasuk kami, ingin menggali kenapa bisa dibebaskan oleh buka jari kalau tidak salah. Nah, dan di samping saya langsung Kang Komara. Sebelum saya bertanya, kebetulan kami kesini membawa satu dus kan. Ya, terima kasih. Ini bantuan dari ACT. Terima kasih banyak, Pak. Menitipkan ke kami untuk diserahkan untuk Kang Komara dan keluarga. Saya tidak tahu apa isinya, gitu. Untuk serah terima mungkin dokumentasi ya, tolong foto. Kalau bisa ada ibu sebelah sini Bu, kali dia Bu. Kan kayak dibantuin ke ibu Kak. Semangat kan dia. Nah di tengah Bu. Nah, ya. Itu titipan di ACT. Dugikeun nuhun ACT itu bantuan. Terima kasih ACT udah membantu kami. Terima kasih banyak. Ya, semangat canak ibu, kapangkar. Abdi tuh ini di sini. Nah, Kang, Akang teh pengetahuan Abi di medianya. Terus Akang teh nggak minta beras ke desa terus mencuri HP. Itu kumaha? Jelasnya kumaha sih Kang? awalnya minta beras, kan ada beras di desa itu ada beras. Saya pinta, dia ngasih separuh beras itu kasih. Saya cari tempat wadah. Oh, beras dikasih? Berapa banyak? Yang 10 kilo lah, sekitar kurang lebih dari separohnya. Untuk apa Kang minta beras? Ya buat di rumah Pak. Buat di rumah gitu. Jadi karena nggak punya beras, minta beras ke desa. Udah biasa ya? Oh, udah dekat maksudnya dengan orang desa. Kenal ya. Udah kenal. Tapi gitu. Dikasih ya orang desa. Dikasih, alhamdulillah dikasih. 10 kilo. Ya, saya cari tempat udah dapet.
Nah, saya pulang, pas waktu pulang saya ngelihat HP Pak di meja. Posisi HP di mana? Nah, di meja langsung saya ambil, ya nggak tahu HP merek apa nggak tahu gitu ya. Terang lah merek naon merek kena canak dimasukin, simpen, Masukin saku. Langsung pulang. pulang disimpan, Disimpan di mana? di rumah Raka. Oh, jadi nggak dibawa ke sini ya? Terus kenapa Kang terbayang untuk ngambil HP? Untuk siapa? Atau untuk dijual? Bukan untuk anak saya. Untuk anak? Buat belajar online belajar. Anak Akang ada berapa? 4 Empat. Paling gede? 12 tahun, baru kelas 6. Ya. Naik kelas 6. Yang kedua kelas 1, yang perempuan kelas 1. Yang ketiga 3 tahun setengah. Ya. Yang keempat baru lahir. Nah, disimpan di kakak itu HP itu. Kemudian ada yang nyusul? Ya, ada yang nyusul nanyain. Siapa yang nyusul? Pegawai desa. Kenapa harus nyusul Akang? Nggak ada orang lagi yang masuk. Oh, karena yang masuk ke ruangan itu cuma Kang Komara. Ya. Ya. Nah, nanyanya gimana? Anak-anak katanya hilang HP. Ya. Yang lain ditanyain sama yang lain kepada ngaku. Ya barangkali saya ngambil gitu. Ya pertamanya saya terus terang nggak ngaku terus terang. Pertama ditanya nggak ngaku. Ya, waktu ditanya pas katanya yang lagi PKL yang hilang. Ya, saya ngaku. Oh, maksudnya PKL pedagang kaki lima atau? Bukan anak siswa sekolah. anak sekolah. Ya. Yang sedang PKL di desa. Akan baru itu Ya. mengembalikannya. Ya. Jadi asak anak jadinya. Gitu. Nah, ini warga Garut. Jadi Kang Komara ini ngambil HP yang berada di ruangan desa. Nah, di ruangan tersebut tidak ada orang lain yang masuk ke ruangan itu kecuali Kang Komara, sehingga perangkat desa nyusulnya ke Kang Komara. Nah, waktu ditanya ada ngambil HP, beliau tidak ngaku. Tetapi ketika disebutkan anak siswa PKL yang kehilangannya, beliau langsung menyerahkan, gitu ya. Iya. Nah, itu pas ngambil di hari apa? Udah hari Selasa, kalau nggak salah Hari tanggal Selasa? 7 Hari Selasa tanggal 7. bulan 9, Jam berapaan? sekitar jam 12-an Pak. Duhur. Kurang lebih Duhur. Si perangkat desa nyusul ke Akang sore. oh sore. Nah, setelah dinyatakan bahwa Akang mengakui, malamnya ada yang nyusul. Sudah itu saya ngakunya saya tahunya di kantor polisi. Saya ngaku. Oh, Akang ke kantor polisi dulu dipanggil. Ditanya, Yang hilang itu punya siswa. PKL, baru ngaku. Ya, ditunjukin, Ya. disimpan di rumah Raka. Apa yang terbesit Akang setelah pasrah atau gimana? Ya pasrah Pak. Saya udah Pasrah. salah benar-benar salah. Ya pasrah. Itu ditahan ya oleh Polsek Leuwigoong, Malangbong. Malangbong. Ditahan berapa hari? 2 minggu, antara 2 minggu 3 harian Pak. Nah, 2 minggu 3 hari. Langsung dilimpahkan ke Polres. Ditahan juga. Ditahan selama 1 bulanan lebih, 1 bulan lebih di Polres. Dititipkan di rutan nggak? Langsung dititipkan ke rutan. Ke rutan dulu, dari pengadilan ke rutan. Ya. Tapi nggak lama di rutan. Oh, nggak lama ya. Itu bagaimana sampai bebas? Itu di bulan apa? Di tanggal berapa? Bebas tanggal 10 kalau nggak salah. Baru seminggu hari ini. Oh, di bulan ini ya? Hari November. Rabu. Karena Sekarang hari tanggal Rabu. berapa? Tanggal 18 ya?
Berarti tanggal 11-an ya? Sangat 10. Tanggal 10? 10. Nah, Akang tadi dipanggil dari rutan ke pengadilan. Dipanggil ke pengadilan. Coba ceritakan. Ya dari petugas rutan, ada yang namanya Pak Komara, ya ada, ya dari kamar gitu, dari kamar keluar. Saya kan udah pakai baju dis biasa, Ya. keluar nyamperin, udah nyamperin Baju partai tahanan. Iya, iya. Katanya Tapi nggak pakai itu, disuruh dibuka. Iya, jangan pakai baju dis katanya. Pakai baju biasa. Ya, saya kembali lagi ke kamar, pakai baju biasa. Katanya ada yang manggil dari petugas pengadilan. Ya. Nah, sesudah itu ya saya ada yang di tanda tangan lah, di pakai sidik jari, sudah dikasih, saya dibawa ke kejaksaan, ke pengadilan. Sudah itu ya bingung Pak, udah banyak orang istilahnya di situ. Dikirain bukan mau ngomentari saya gitu. Banyak orang tuh maksudnya media. Pas saya turun Pas turun dari kendaraan, mobil, ya. Itu awak media itu berada di luar di pintu pengadilan atau Bukan di luar. Oh, di luar. Sebelum pintu Ya. di luar, di lapangan. Ya, pikiran Akang tuh ya itu mungkin ada kejadian apa lah. Yang lain lah. Ternyata Ya. itu menghampiri Akang gitu ya. Lanjutkan. Ya, terus bilang, ya, Pak Jaksa bilang saya bebas. Wah, saya terharu banget, saya nangis di situ. Itu jaksa perempuan Yang laki-laki. perempuan itu, yang itu apa, yang laki-laki, yang laki-laki, Jaksa. Pak Jaksa kalau misalnya, Iya. Pak Jaksa. Yang mengatakan Akang bebas itu Ya. perempuan laki-laki. Yang waktu itu Pak perempuan di dalam mah. Di dalam perempuan. Kecil-kecil badannya. Ya ibu apa? Buka jari? Iya. Iya ibu. Apa bicaranya? Ya di depan media dia Ya. bilang. Di depan Akang juga? Ya. Gimana katanya? Ya Pak Komara sekarang dibebaskan lah, istilah dibebaskan karena apa, pihak korban, pihak di kepolisian, dari warga juga, tokoh-tokoh warga. Kan saya dari tokoh warga juga Pak, ada tanda tangan istilahnya dari tokoh-tokoh, Tanda tangan minta dibebaskan. minta dibebaskan. Ya dari korban, dari pelapor. Alasannya kenapa sih Kang Akang sampai dibebaskan? Ya kurang tahu Pak ya. Yang tahu kurang tahu Pak masalah itu. Yang saya baca kan karena kehidupan Akang Ya. tidak mampu, Emang itu juga terus bisa mengambil gitu, HP itu karena membutuhkan Pak. ya, itu bukan kebiasaan Akang itu Ya, ya, ya. sering mencuri, tapi itu sangat Sangat membutuhkan, hilap Pak. Hilap aja. Nah itu setelah Akang dibebaskan, bagaimana perasaan? Wah Pak, gak bayangkan Pak, tiap hari saya nangis di dalam sel, ingat sama anak, gitu aja. Habis sholat, Katanya Akang ditahan, istri melahirkan. iya, melahirkan yang keempat. Apalagi waktu ada kabar istri melahirkan, nggak tahan Pak. Seorang ayah nggak melihat anaknya, istri yang ngelahirin gitu. Ada yang ngejemput nggak Akang pulang setelah dinyatakan bebas? Dari pihak desa sama Bapak Kanit. Oh sudah di pengadilan nunggu. Akang pulang, dianterin ke rumah langsung ke sini. Langsung. Ya dari situ ada kabar dulu. Ya. Ada kabar duka. Raka pupus. Makanya keluarga nggak ikut menjemput. Siapa yang meninggal? Raka. Kakak ya. Raka yang ketiga. Itu yang kedua di hari Akang dibebaskan. dibebaskan. Berapa bersaudara sih Ang? 4.
4. Yang pertama Perempuan masih ada, masih ada. Yang kedua cewek, dah semuanya mesti ada. Oh. Cewek. Oh. Saya Akang yang terakhir punya cowok gitu. yang meninggal itu yang kedua. Yang kedua suaminya. Oh, suaminya ya. Yang berada satu rumah dengan Akang di sini. Ada saya sebelah. Yang meninggal itu ya. Ya, sebelah. Itu di hari kebebasan Akang ya. Pas hari kebebasan, raka oge pada ngiring istilahnya, ngejemput. Tadinya. Jadi pas mau mikirin mungkin ya. Itu Pak. Mikirin Akang, malah atau yang ngejemput malah meninggal gitu. Atau sakit lah Pak. Oh, dia sakit ya. Terjadi tetangga sebelah ngechat. Masya Allah. Apa hikmah dari semua ini kan? Alhamdulillah Pak. Ya benar-benar Pak sekarang mah ya Allah. Sakit Pak, asli sakit. Jerak, menyesal. Wah bukan menyesal lagi Pak, menyesal. Ya. Asli menyesal. Menyesal Pak, aduh jauh dari anak Pak. Nggak kuat jauh dari anak. Akang memang dekat dengan anak-anak ya. Pak, apalagi yang ketiga Pak. Kemana-mana istilahnya kalau mau pergi juga ngumpet-ngumpet Pak. Oh, berapa tahun yang ketiga teh? Sekarang mah 4 kurang lah. Saya boleh manggil istri Akang nggak? Siapa namanya Biasa, teh? Rini. Terin. Terin, sekedar. Biasanya sekedar. Ya, sok. Tengahnya di tengah. Teteh usia berapa tahun? 31. 31. Waktu kejadian sedih nggak dengan Sedih. sedih? Ya. Terus berapa kan 2 bulan ya ditinggalkan? Waktu melahirkan pas ke berapa bulan atau berapa minggu ditahan? Udah Bulan. sebulan lebih pas di Garut. Sudah di Garut. Nah, apa yang dilakukan ku teteh selama suami ditahan? Ya, urus anak terus sedih dengan suami nggak ada. Bingung kan siapa yang mau nafkahin saya sama anak-anak. Pikiran teteh gimana sih? Stres atau gimana? Iya, iya. Waktu ditahan kehidupan teteh dari mana, makan atau? Ya dari kakak-kakak dibantu. Kakak tetangga. Iya. Oh, kakak tetangga Iya. terus family ya. Iya. Nah, pas bilangnya ke A ya? A atau Ya. Iya. A ya. Waktu A dinyatakan ngadangu bebas kumaha? Ya senang, bahagia, nggak nyangka gitu. Oh, nggak nyangka ya. Teteh ketemu teh sareng murang kali anu kaicalan HP-na. Mohon pan kantos kali itu di Kagarut kan dikempelkeun heula gitu. Oh, teteh ikut. Ngiring. Kirim. Pas pertama pertama kaditungan anu kedua makan raka pupus. Oh, terus teteh bilang nyarosna kumaha? Murang kali PKL. Nyanyuhunkeun dihapunten we gitu. Ngarenan mentak ngenak HP ge ngarenan hilap lah gitu. Aya amanat teh teteh ka caroge. Nya Tiap Santos kejadian nanti. Teruskeun langsung. nya kitu-kitu deui we da geuningan kamari ogenan kumaha geuningan pas di ditu kan hararese atuh teu aya nu nya ieu urang kali geuningan. Ya. Mohon teu aya caroge mah geuning kumaha atuh Pak susah gitu. Gitu, ulah sekali-kali di gitu. Nya. Tapi ya nama terus bahagia adanya Alhamdulillah. kembali Alhamdulillah. merencanakan kehidupan anu lebih sehat, lebih bahagia adanya. Sanaos serba kekurangan ge tapi asal di jalan halal gitu. Mohon teteh atur nuhun mangga. Siap nuhun. Nah, Komara saat uwi ka dieu pihak desa kumaha? Dari lurah, kepala desa, lurah, bapak lurah 2 kali ke rumah
Ya, bimbing terus, Bimbing terus. bimbing terus. Ini yang terutama Pak Bu Kajari ya yang Wah, Ibu Kajari ya Allah, Nah. terlalu baiknya asli Pak. ya Kang Komara memang peristiwa ya cukup luar biasa. Jadi ada dua peristiwa di mana ayah seorang istri mengadukan suami karena sering mabok. Malah si istri tersebut anu dituntut hukum ku kejaksaan. Nah, tidak bertolak belakang dengan berita yang di Garut, di mana kejadian menimpa Akang melakukan pencurian, tetapi kejaksaan terutama Kajari membebaskan karena ada sisi lain apa yang dilakukan oleh Akang itu bukan niat untuk kehidupan sehari-hari kan, tetapi kebutuhan untuk anak dan kehidupan Akang juga dianggap layak untuk dibantu katanya. Nah untuk terakhir kan sampaikan ke Bu Kajari rasa terima kasih Akang atau ke siapapun lah, mau ke anak yang kehilangan HP-nya, ke Bu Kajari atau ke kepolisian, ke desa, mangga ke kamera kan. Ya, saya terima kasih banyak ke Ibu Kajari sama ke Bapak Jaksa, Bapak Kanit, Kepala Desa setempat, yang korban, Neng yang korban yang mau diambil HP-na. Nuhun pisan keadilan anak gitu. Terus ngamaafkan kahilapan abdi, terus dimaafkan ku si Neng. Nuhun pisan ke korban, ke Ibu Kajari. Terima kasih ke Ibu Kajari. Begitu baiknya Ibu, Bapak Jaksa. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Warga Garut, itulah perbincangan saya dengan Kang Komara yang saya melihatnya memang ini suatu musibah karena beliau melakukan kehilapan, tetapi akhirnya menjadi hikmah apa yang dilakukan beliau, kemudian beliau dibebaskan dan beliau menjalani kehidupan normal kembali dan jerah ya, tidak akan melakukan itu lagi. Insya Allah. Beliau akan menata hidup, mengurus keluarga, memiliki 4 anak, 1 istri yang usianya, anak paling kecil itu baru melahirkannya waktu 1 bulan. 1 bulan, berarti usia 1 bulanan. Terima kasih sudah menyimak perbincangan kami. Pantang terus di Keluar Garut, tetap subscribe, bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.